Sebagai penulis, nggak ada yang benar-benar siap menghadapi penolakan. Apalagi ketika itu datang dari tempat yang kita anggap sebagai rumah bagi mimpi-mimpi kita. Misalnya dari penerbit atau dari majalah sastra yang kita kagumi. Yakin deh, nggak pernah ada sejarahnya ada penulis yang bergembira menerima surat penolakan karya dari redaktur atau editor. Tapi pernah nggak kamu kepikiran untuk bilang terima kasih sama mereka? Yuk kita bahas. Karena mungkin aja penolakan itu juga artinya bahwa kita sebagai penulis itu belum cukup matang. Mungkin dari mutu tulisan atau dari kesiapan jiwa kita. Penolakan itu bisa menyadarkan kita bahwa menjadi penulis itu artinya harus menyiapkan stok kesabaran yang banyak banget. Para redaktur yang menolak karya kita sebenarnya mungkin lagi ngebantu kita mengenali satu hal penting loh. Bahwa menulis adalah perjalanan panjang. Menulis itu bukan tiket sekali jalan menuju panggung. Menolak naskah kita bisa jadi satu-satunya cara mereka menyelamatkan kita dari anggaplah kesombongan gitu ya yang prematur. Soalnya gini, setelah penolakan itu, coba deh lihat apa yang biasanya kita lakukan. Akan ada waktu di mana kita menolak penolakan dengan membaca ulang karya kita sendiri atau membandingkan dengan karya penulis lain yang pernah dipublikasikan dan tanpa sadar kita belajar dari itu. Kita juga belajar mencoba menulis ulang, kita juga mulai meragukan kalimat-kalimat kita yang dulu kita anggap sudah sempurna. Dan di titik itu, kita nggak lagi hanya menulis untuk diterbitkan aja. Tapi kita menulis karena kita harus menulis. Kita menulis karena kita tahu nih, seberapa jauh kita ingin jadi penulis yang beneran jadi penulis. Jadi ya, mungkin sudah saatnya kita berhenti nih, marah-marah mengutuk redaktur atau editor yang tak membalas surel, atau yang mengembalikan naskah kita tanpa catatan. Anggap aja mereka lagi melakukan pekerjaan terbaik mereka juga dengan itu. Bahwa mereka ngajarin kita untuk lebih bertahan dan belajar terus untuk jadi penulis. Membuat kita secara perlahan menjadi penulis yang lebih tangguh.